Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang Zoom pada kesempatan malam kali ini. Ya mungkin telah selesai ya tarawihnya. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang masih belum selesai tarawihnya. Nanti kita sambil menunggu, monggo di absen terlebih dahulu. Silakan mengisi absennya, nama dan kode mitra, atau nama dan nomor WhatsApp-nya. Boleh dengan kode mitra atau dengan nomor WhatsApp. Monggo silakan sambil menunggu saudara kita yang belum datang di absen terlebih dahulu. Dan sedikit informasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita akan memasuki ya kajian seperti biasa Senin malam. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Materi ke-6 tentang pemecahan akidah 1. Yang alhamdulillah akan disampaikan langsung oleh guru kita Pak Haji Gunawan, yang alhamdulillah juga beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kita semua selalu diberikan kesehatan juga. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit lagi kita akan memulai. Sedikit informasi juga bahwa insya Allah besok malam ya, seperti mungkin Bapak Ibu ketahui yang telah sampai informasinya ke grup, bahwa besok malam atau Selasa malam akan ada training WhatsApp Mastery yang akan disampaikan langsung oleh pemateri Coach Aditya ya, insya Allah Selasa malam jam 8.15, insya Allah ya jam 8.15 ya kita akan memulai. Ya mungkin nanti telat-telatnya jam 8.30 mungkin. Itu yang kemudian Kamis malam juga insya Allah ya, jika ada kesempatan dan waktu kesehatan untuk kita semua, insya Allah Kamis malam juga akan ada kajian fikih muamalah. Nah ini penting sekali nih buat kita nih Bapak Ibu sekalian, kita yang mungkin bergelut ya, sering transaksi, mungkin jual beli atau hal-hal yang lainnya, perlu kemudian kita mengetahui tentang batasan-batasan syariat Islam, batasan-batasan Islam dalam muamalah itu sendiri. Apa yang kemudian dibolehkan dalam Islam dan apa yang kemudian dilarang dalam Islam dalam transaksi muamalah. Karena transaksi muamalah ini paling sering ya kita lakukan sehari-hari, baik itu ketika kita membeli atau ketika kita menjual ya, atau ketika kita bertransaksi apapun itu termasuk hal fikih muamalah. Nah, perlu kita kemudian mengetahui ilmunya seperti apa, yang bagaimana kemudian kita mengetahui mana halal, mana haram ya. Biar apa? Tentu biar kita tidak terjebak dalam keharaman tentunya, biar selamat di dunia, selamat di akhirat juga insya Allah ya selamat ya, kalau kita menaati hukum Islam itu sendiri. Tidak lain tidak bukan kita mempelajari ilmu fikih muamalah untuk bisa memahami mana yang dibolehkan dalam Islam dan mana juga yang kemudian dilarang dalam Islam. Insya Allah ini juga menjadi pemahaman buat kita semua ya, yang mungkin sehari-hari bergelut di dunia transaksi, baik itu menjual barang atau membeli barang ya, insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu, menambah keyakinan, dan juga tentunya menambah pahala, apalagi di bulan Ramadan ya. Hadirnya kita di majelis ilmu walaupun online, insya Allah mudah-mudahan pahalanya tetap berlipat ganda ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita semua masih bisa bermuajahah di malam Selasa ya, Senin malam, seperti biasanya rutinitas kita mengkaji atau belajar, duduk di majelis ilmu ini, mempelajari ilmu, mempelajari sakofah Islam, yang mudah-mudahan ini juga menjadi pemahaman buat kita semua dan juga menjadi pahala buat kita semua. Dan salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita bisa bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin cukup banyak juga peserta. Biasanya kita hadir pesertanya 50-an. Tapi tadi ada yang konfirmasi, Pak saya tadarus dulu, Pak, kemudian dan lain sebagainya. Insya Allah yang mudah-mudahan nanti bisa menyusul yang lain. Kita mulai terlebih dahulu. Kita buka kajian pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi bahwa insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita hanya Pak Haji Gunawan akan menyampaikan materinya, mohon disimak dan juga apa yang perlu dicatat silahkan dicatat, tetapi untuk malam ini ya tidak ada tanya jawab terlebih dahulu. Jika mungkin ada pertanyaan nanti saya screenshot dan nanti pekan depan insya Allah kita akan sampaikan kembali pertanyaannya, atau di lain kesempatan nanti insya Allah akan dijawab oleh beliau ya insya Allah. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan silakan sampaikan, tetapi tidak bisa jawab pada kesempatan malam kali ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Gunawan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya buka dan terus selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Pak Haji Gunawan kemudian untuk bisa menyampaikan ilmunya, materinya pada kesempatan malam kali ini kepada kita semua. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mas Turi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, pada malam hari ini ya, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ya, kita masih bisa berkumpul ya, di acara EBC ya, Akidah Business Coaching ya, yang diselenggarakan oleh Iskariman Academy. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang tetap istiqomah, semoga Allah berikan kemudahan, ya, kesehatan, ya, waktu untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, insya Allah kita meminta mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, ya, konsisten ya, untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama, menambah sakofah ilmu di tengah kesibukan kita sehari-hari dalam mencari nafkah. Mohon maaf pada malam hari ini saya agak sedikit flu ya, jadi kalau ada suara yang kurang lancar mohon dimaafkan. Baik, malam hari ini kita masuk ke materi ke-6 ya Bapak Ibu sekalian, yaitu pemecahan akidah pertama. Jadi di teori berpikir tingkat 3 yang kemarin sudah kita pelajari ya, ternyata kita bisa menilai ya produk-produk pemikiran manusia, benar salahnya ya, termasuk misalkan kemarin kita mengkaji demokrasi ya, apa itu demokrasi ya, semua orang bisa menjawab, tapi apakah demokrasi itu benar atau salah, nah itu semua orang belum tentu bisa menjawabnya. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya sangat tergantung dari pemecahan akidah pertama. Jadi kita harus menjawab dulu, manusia, alam, ya, dan kehidupan ini itu berasal dari mana? Nah, kapitalisme itu apa? Ya, semua mungkin bisa menjawab, tapi apakah kapitalisme itu sebuah ideologi yang benar atau salah? Ya. Jadi tinggal kita menjawab dulu, ya, manusia, alam, dan kehidupan ini berasal dari mana? Ya. Begitu pula dengan nasionalisme. Ya. Nasionalisme orang mungkin bisa menjawab, mendefinisikan, tapi apakah nasionalisme itu benar atau salah? Maka jawab dulu, ya, asal muasal alam dan kehidupan ini berasal dari mana? Ya. Demikian juga dengan komunisme, ya, bunga bank, ya, kemudian leasing, ya, benar atau salah? Maka kita harus menjawab dulu, ya, manusia, alam dan kehidupan ini berasal dari mana? Dan nanti setelah kita menjawab pemecahan akidah 1, nanti akan muncul yaitu pemecahan akidah 2. Ya. Itu namanya adalah qiyadah fikriyah, ya, atau kepemimpinan berpikir. Yang sekarang ini dilupakan manusia, bahwa setiap pemikiran itu
ada pemimpinnya gitu. Sekarang kita ya dididik tuh hanya berpikir tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Kita hanya dibiasakan berpikir langsung ya, sama berpikir tidak langsung. Nah, berpikir tidak langsung itu dengan apa? Dengan menggunakan metode ilmiah. Ya. Dan sekarang kita ini dijebak ya dengan metode ilmiah. Ya. Seakan-akan kebenaran itu hanya dengan metode ilmiah. Ya. Semua diselesaikan dengan metode ilmiah. Jadi tidak ada yang mengajarkan berpikir level 3. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya di Skariman Academy ini kita belajar ya sampai level 3 yang itu tidak diajarkan di bangku-bangku kuliah sekalipun. Itu baik levelan doktor ya, profesor juga tidak diajarkan mengenai level 3 atau kepemimpinan berpikir ya. Jadi urutannya ya setelah dijawab dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ya. Kalau nanti jawabannya pasti ada yang menciptakan, pasti ada pencipta yaitu Allah ya. Tuhan itu pasti ada, Allah itu pasti ada. Ya. Nanti pasti muncul pertanyaan ya. Tuhan yang menciptakan manusia, terus tujuannya untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan manusia? Apa tujuannya? Apa tujuan hidup manusia menurut pencipta? Ya. Bukan menurut kita, bukan menurut manusia. Ya. Menurut Allah, apa tujuan hidup dari manusia? Ya. Kalau menurut manusia ya pastinya kita akan berbeda-beda menjawabnya. Ya. Tapi begitu kita sudah bisa pecahkan ya manusia, kehidupan dan alam semesta itu pasti ada penciptanya. Ya. Tuhan itu pasti ada, Allah itu pasti ada. Ya. Yang menjadi pertaruhan akidah 2 itu adalah Tuhan ini menciptakan manusia itu untuk apa? Ya. Untuk apa Allah itu menciptakan manusia? Inilah para sahabat dahulu yang mengalami sebuah revolusi dalam hidupnya. Kenapa? Karena tujuan hidup manusia baru terpecahkan ya setelah kita nanti membahas akidah kedua. Ya. Insya Allah nanti di minggu depan kita akan membahas akidah kedua. Nah, pembacaan akidah 1 ya, dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini ya. Bagaimana menjawabnya? Ya. Jadi yang yaitu dalam pemecahan akidah 1 itu yaitu mampu menjawab sejauh apa yang bisa diindra oleh manusia. Ini sudah kita bahas ya di beberapa minggu lalu. Jadi pemecahan akidah 1 itu yaitu mampu menjawab sejauh apa yang bisa diindra oleh manusia. Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini ya kita harus menjawabnya dengan cara berpikir ya. Ya. Berpikir tingkat berapa? Ya. Itu berpikir tingkat 2. Ya. Nah, bagaimana teori berpikir tingkat 2 ini? Ya, kita sudah bahas juga ya bahwa berpikir tingkat 2 ini adalah objeknya adalah hal yang gaib, ya, sesuatu yang tersembunyi. Ya, sesuatu yang tersembunyi, ya, sesuatu yang lampau, ya. Kemudian sesuatu yang akan datang. Nah, oleh karena itu untuk menunjukkan bahwa itu suatu kebenaran, ya, kita memerlukan sebuah dalil, ya. Sebuah dalil. Apa dalilnya? Ya. Kemudian semua yang mampu kita pikirkan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membenarkan ya sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Membicarakan manusia, alam dan kehidupan adalah sesuatu yang lampau. Ya. Kalau kita bicarakan manusia, alam dan kehidupan itu sesuatu yang lampau. Artinya apa? Artinya harus menggunakan sebuah dalil, ya. Dalil yang terindra. Ya. Dalil yang terindra secara langsung. Jadi dalil itu harus terindra secara langsung. Dan nanti kita bisa menilai apakah jawabannya pasti benar, ya, mungkin benar, ya, atau pasti salah, gitu. 3 tadi, apakah pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Kita harus bisa
memaksimalkan indera kita. Kita harus bisa menggunakan indera kita, memaksimalkan indera kita sejauh mata memandang, ya, sejauh telinga mendengar. Apa yang bisa dijangkau oleh manusia. Nah, objek yang mampu dipikirkan manusia. Jadi manusia, ya, objek yang mampu dipikirkan manusia itu ada 3. Ya. Apa? Ya, manusia, alam semesta, dan kehidupan. Ya. Kenapa ini bisa dipikirkan oleh manusia? Karena memang terindra. Ya. Ada manusia, alam semesta, dan kehidupan. Maka ini kita sebut 3 hal, 3 objek yang mampu dipikirkan oleh manusia. Nah, contoh sesuatu yang lampau, ya, ketika kita melihat sebuah dalil, ya, kita harus buat suatu pernyataan, ya, pernyataan yang pasti benar. Ya. Jadi dalilnya apa? Ya. Mungkin kita masih ingat yang materi lalu, ya. Misalkan apa dalilnya telapak ban, ya. Dalilnya telapak ban. Ya. Kalau ada telapak ban, pasti ada yang membekasi, nggak mungkin, ya, ban itu ngegerolong dengan sendirinya. Ketika di depan rumah kita ada telapak ban, maka dalilnya, ya, pasti ada yang membekasi. Ya. Jadi dalil manusia, alam semesta, dan kehidupannya. Nah, kita disuruh berpikir, ya, membuat suatu pernyataan yang pasti benar, yang membuat orang yang kita sampaikan pasti benar. Ya. Jadi tidak peduli agama dan keyakinan apapun, kepercayaan apapun, ya. Namanya dia punya akal, ya, kesimpulannya harus pasti benar. Nah, carilah jawaban yang pasti benar. Kita tahu manusia ini pasti bersifat terbatas. Ya. Manusia ini penuh keteraturan. Ya. Manusia terbatas karena apa? Karena ada awal dan ada akhir. Ya. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dan nanti bakal tidak ada lagi. Jadi ada awal dan ada akhirnya. Misalkan dulu saya masih single, ya, kemudian saya menikah, lalu saya punya anak. Ya. Anak pertama, nambah anak kedua, ya. Sampai sekarang, alhamdulillah, anak keempat gitu. Jadi ada awalnya. Ya. Dan nanti pasti ada akhirnya. Kemudian juga manusia pasti bersifat teratur. Ya. Ya, kalau kita melihat lebih dalam tubuh kita, ya, itu ada keteraturan dalam tubuh kita. Misalkan jantung. Jantung kita ini seperti kepalan tangan kita. Jantung kita ini sebesar ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti kepalan tangan kita, jantung kita ini. Jantung kita ini besarnya seperti kepalan tangan. Ya. Nah, jantung ini kan terus berdenyut. Ya. Dia terus berdenyut, tidak pernah berhenti. Ya. Jadi jantung ini terus berdenyut, tidak pernah berhenti. Ya. Tidak pernah mengalami capek, gitu kan. Ya. Nah, coba kita bisa nggak denyutkan tangan kita? Terus, berapa jam kita mampu mendenyutkan tangan kita? 3 jam? Kuat, Bapak Ibu sekalian? 4 jam? 5 jam? Seharian kuat? Ya. Pasti nggak akan kuat. Ya. Tapi jantung kita itu, ya, berdenyut terus, tanpa kita suruh. Ya. Dan tidak pernah jantung kita itu mengeluh. Capek, gitu, nggak pernah mengeluh. Kita belum bisa berpikir, ya, masih dalam perut kita, jantung ini udah berdenyut gitu ya. Dan sampai sekarang jantung kita berdenyut, ya. Jantung berdenyut terus, ya, tidak pernah capek. Nah, kenapa jantung berdenyut terus, ya? Karena jantung itu kan tersusun dari 2 otot, ya. Otot yang berbeda, yaitu otot polos dan otot lurik, ya. Nah, tapi kenapa orang yang mati jantungnya itu tidak berdenyut? Ya. Orang yang sudah meninggal itu jantungnya tidak berdenyut. Padahal kan ototnya tidak berubah, ya, tetap ada. Ototnya tidak berubah, tetap ada. Itu ada otot lurik dan otot polos. Jadi yang membuat jantung berdenyut itu apa? Ya. Karena tubuh manusia teratur dengan sendirinya, ya, dan kita sendiri tidak bisa mengatur tubuh kita. Ya, tubuh kita itu penuh keteraturan. Kalau bisa mengatur tubuh kita, tentunya enak. Bisa kita makan makanan yang enak. Benar, apakah kita bisa atur kalau yang keluar dari pada saat kita BAB gitu kan, ya, tetap jadi makanan enak.
Kan nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa atur? Nah, kemudian siapa yang mengatur tubuh kita ini? Nah, kenapa kita tidak pernah memikirkan jauh, ya? Jauh sampai ke situ? Ya? Ya, kita jadi manusia juga terpaksa. Ya. Tadi kan teratur kita jadi manusia juga terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya kalau misalkan kita jalan ya terpaksa kaki kita tuh harus nempel ke tanah. Tentunya inginnya kita bisa terbang gitu kan. Mata kita di depan ya. Jadi kalau mau lihat ke kiri kanan kita harus melirik gitu. Beda dengan ayam ya. Ayam itu kan matanya di samping. Ya. Kita juga lemah ya. Kita harus makan dan minum. Manusia juga serba kekurangan. Nah, kita juga manusia sangat bergantung ya, kepada manusia yang lain. Begitu juga dengan alam semesta. Alam semesta itu sama ya. Alam semesta itu adalah kumpulan benda angkasa. Ya. Kumpulan benda angkasa yang pasti sifatnya apa? Terbatas juga. Dan dia penuh keteraturan. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, ukuran jarak benda angkasa. Ya. Itu kan jarak benda angkasa itu pakai kecepatan cahaya. Bukan kilometer lagi, tapi kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu 1 detik itu bisa mencapai berapa kilometer? Coba, ya. Ternyata 1 detik cahaya itu sudah bisa mengelilingi bumi kita itu 8 kali. Bisa bayangkan Bapak sekalian. Kecepatan cahaya itu ya bisa mengelilingi bumi kita ini sebanyak 8 kali. Ya. Nah, kecepatan cahaya itu 1 tahun. Ya. Nah, cahaya itu melesat ya, sampai 1 tahun. Ya. Terus ya, berapa juta kilometer. Ya. Bayangkan, ketika 1 detik itu bisa mengelilingi bumi 8 kali, ya, kecepatan cahaya kalau 1 tahun ya, cahaya itu melesat 1 tahun terus berapa juta kilometer ya, dia bisa mengintari. Galaksi kita garis tengahnya itu sampai berapa? Galaksi kita tuh garis tengahnya itu bisa sampai 10 miliar tahun perjalanan cahaya. Bayangkan Bapak sekalian. Kita manusia paling usia kita ya sekarang rata-rata untuk Indonesia 62-63. Ini galaksi kita garis tengahnya itu ya kalau kita lalu itu 10 miliar tahun perjalanan cahaya. Bisa bayangkan ya. 10 miliar tahun perjalanan cahaya. Jaraknya ya. Nah, kecepatan cahaya untuk keluar dari galaksi itu butuh waktu 10 miliar tahun. Jadi ketika kecepatan cahaya itu mau keluar dari galaksi itu butuh waktu 10 miliar tahun. Baru kita bisa keluar dari 1 galaksi. Tentunya dengan pesawat kecepatan cahaya. Nah, makanya Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu kecepatannya kan seperti apa gitu kan? Buruk ya. Ya Allah, begitu cepat buruk. Ya. Itu baru langit pertama gitu. Nah, kalau deteksi menggunakan manusia ya pakai teropong ya. Kita ini baru dapat 5 galaksi saja. Ya. Baru kita ini mata manusia itu baru bisa mendeteksi 5 galaksi. Padahal jumlah galaksi itu miliaran tahun Bapak Ibu sekalian. Miliaran jumlahnya. Nah, mata kita ini baru bisa melihat ya pakai teropong itu pun 5 galaksi. Padahal galaksi itu jumlahnya miliaran. Galaksi itu kan kumpulan tata surya. Ya. Nah, 1 tata surya itu ya matahari ya dikelilingi oleh planet-planet. Ya. Jadi 1 tata surya di galaksi itu bisa miliaran tata surya. Nah, bayangkan umur kita ini cuma berapa ya dibandingkan dengan jagat raya alam ini. Untuk menempuhnya itu perlu miliaran tahun ya. Jadi kita jangan kaget ya ketika umur bintang-bintang di langit ya yang cahaya sampai mata kita ya itu belum tentu bintangnya masih ada gitu. Jadi cahayanya itu sudah jalan ya
ke kita itu miliaran tahun. Ya. Itulah alam semesta. Jadi bisa jadi bintangnya itu sudah nggak ada, tapi cahaya baru nyampe ke kita, ke bumi. Jadi ya, alam semesta sebesar itu gerakannya, ya. Gerakannya itu sama, ya. Mulai dari yang paling kecil, apa? Yang paling kecil itu apa? Atom, ya. Ya, atom. Partikel yang paling kecil itu adalah atom. Ya, semua benda itu tersusun dari atom. Ya, itu terjadi apa? Atom itu dari proton, ya. Proton yang dikelilingi oleh elektron, ya. Elektron itu mengelilingi proton, itu berlawanan arah, ya. Berlawanan arah dengan apa? Jarum jam, ya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi setiap atom itu gerakannya sama, ya. Bumi berotasi berlawanan arah jarum jam. Bulan mengelilingi bumi juga berlawanan arah jarum jam. Nah, bumi bersama bulan mengelilingi matahari berlawanan arah jarum jam juga. Nah, matahari dan planet-planet mengelilingi galaksi, ya, berlawanan arah jarum jam juga. Seperti gerakan apa? Orang tawaf, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah umroh, ya, pernah tawaf gitu, itu berlawanan arah jarum jam. Nah, semuanya penuh keteraturan. Semuanya teratur. Nah, apakah kita berpikir itu suatu kebetulan? Apakah mereka mengatur, ya, dirinya sendiri? Ya. Kan bumi itu berjuta-juta tahun, ya, mengelilingi matahari terus, ya, tanpa henti. Siapa yang mengendalikan? Siapa yang jupir? Ya. Pakai energi apa sampai terus, ya, bisa berputar? Ya. Pakai bensin, ya? Itu enggak, ya. Kalau harus bensin bisa hancur, ya, seluruh dunia ini. Ya, karena menurut astronom, ya, bumi mengelilingi matahari itu lintasannya tidak pernah bergeser. Ya, 1 mili pun dia tidak pernah bergeser. Ya. Kata astronom, kalau bumi bergeser lintasannya cuma 3 mili, ya. Ya, kalau bumi itu bergeser lintasannya 3 mili, maka es di kutub itu akan mencair. Ya. Semua daratan akan tenggelam oleh lautan, ya. Jadi kepanasan. Nah, kalau 3 mili mendekati matahari, ya, maka apa? Es akan mencair, ya. Esnya akan mencair. Jadi kalau menjauh, ya, kalau bumi menjauh matahari, maka semua cairan itu akan membeku. Air laut akan membeku. Bayangkan 3 mili bumi itu apa? Menjauhi matahari, ya. Maka cairan itu akan membeku. Air laut membeku. Ya. Masih mending kalau air laut membeku, ya. Bahkan kata para ilmuwan, darah manusia pun akan membeku. Gitu. Ya. Itu penuh keteraturan. Jadi nggak pernah bergeser, ya, 1 mili pun. Subhanallah, ya. Allah mengatur jagat raya alam ini sebegitu rupa. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan, ya. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, kita sering bawa mobil, ya. Kita ini sering nyerempet, ya. Pernah nyerempet mobil orang. Kalau kita parkir juga pada sering parkir gitu, ya. Tapi juga suka nyerempet tembok rumah kita. Nah, galaksi tata surya itu sudah jutaan tahun, ya, nggak pernah nyerempet, ya. Dan semua posisi planet itu, ya, bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa kita tidak pernah berpikir, ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah itu suatu kebetulan? Ya. Jadi bumi tidak pernah berubah, ya. Dia selalu bulat, ya. Jadi nggak pernah bumi itu berubah. Bumi itu, ya, ukurannya seperti itu. Ya, semakin kita melihat alam semesta ini, ya, kita temukan pasti, ya, sebuah kepastian, sebuah hal yang pasti dan pasti. Nah, kehidupan juga sama, ya. Kehidupan juga individual dan pasti bersifat terbatas, ya. Serba teratur, serba terpaksa, ya, serba lemah, ya, serba kurang. Di kehidupan tidak ada satu makhluk hidup yang
menghidupi makhluk hidup lainnya. Jadi setiap makhluk hidup itu dia nggak bisa menghidupi makhluk hidup lainnya. Dia hanya bisa hidup untuk dirinya sendiri. Ya, misalkan gini, kita punya kucing. Kucing kita sakit dan mau mati misalkan. Nah, kita nggak bisa memastikan bahwa dia bisa sehat, dia bisa tetap hidup. Ya. Kita nggak bisa memastikan itu. Nah, artinya apa? Artinya kucing itu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Semua kehidupan seperti itu. Ini harus menjadi bahan perenungan kita ya. Oleh karena itu, setelah kita tahu yang pasti ya, maka kita akan tahu yang mustahil. Ya, seperti misalkan telapak ban mobil. Ya. Apa yang pasti dari telapak ban mobil? Pasti ada yang membekasi, gitu kan? Pasti ada orang yang membekasi sehingga jadi telapak. Yang mustahil apa? Mustahil kalau ada telapak tapi tidak ada yang membekasi, kan nggak mungkin. Ya. Ada telapak pasti ada yang membekasi. Semua manusia, alam, dan kehidupan itu juga mustahil azali. Alam, manusia, dan kehidupan itu mustahil azali. Ajal itu artinya tidak berawal ya, dan juga tidak berakhir. Ya, tidak berakhir. Ya. Artinya apa? Artinya manusia, ya, alam, dan kehidupan itu lemah ya, atau tidak azali. Jadi mustahil manusia, alam semesta, dan kehidupan ini bersifat azali. Jika manusia, alam, dan kehidupan mustahil azali, ya pasti ada penciptanya. Ya. Ya, pasti ada penciptanya. Nah, bagaimana dengan sifat pencipta? Nah, ada beberapa kemungkinan sifat pencipta itu. Ada yang menciptakan dirinya sendiri, atau bersifat azali. Sifat manusia, sifat pencipta, ada yang menciptakan. Ya. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Atau pencipta itu menciptakan diri sendiri, juga mustahil. Yang benar adalah bahwa pencipta bersifat azali, ya, atau wajibul wujud. Ya. Jadi wajib adanya. Ya. Jika manusia, alam, dan kehidupan ini mustahil azali, ya, jiwa-jiwa manusia yang berada di alam ruh, ya, sebelum dimasukkan ke jasad manusia itu pernah ditanya oleh Allah, ya, oleh Allah SWT. Alastu mirabbikum. Ya. Bukankah aku ini adalah Robku? Ya. Apa jawaban ruh itu? Bala syahidna. Betul, kami semua bersaksi. Ya. Barulah dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, tapi kenapa ya sekarang kita nggak ada yang ingat itu? Ya. Nah, ternyata para mufasir menjelaskan ya bahwa semua manusia yang punya nyawa ya, itu tidak bisa mengingkari keberadaan Tuhannya. Nah, Tuhan sebagai pencipta ya, itu bukti bahwa ya, semua jiwa-jiwa itu pernah bersaksi ya, adanya pencipta. Ya. Pencipta itu ada yang menciptakan. Ya. Berarti dia makhluk. Ya. Kalau pencipta ada yang menciptakan, ya berarti dia makhluk. Kalau dia menciptakan diri sendiri, ya dia pencipta sekaligus makhluk. Ya. Ini juga sesuatu yang mustahil. Ya. Suatu hal yang mustahil. Ya. Yang nggak mungkin pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Berarti dia makhluk. Menciptakan berarti dia makhluk. Kemudian kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah 164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa fulkil lati tajri bil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard
laayatil liqaumi yaqilun. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sesudah mati, kering. Dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya, dalam Al-Baqarah 164 ini proses perenungan tadi diabadikan oleh Allah. Jadi ini perintah Allah agar kita bisa memikirkan sesuatu yang bisa kita pikir. Jadi kesimpulannya cuma satu, pasti ada yang menciptakan. Ada sebuah kisah ya, Bapak sekalian, seorang pemuda dari Australia. Sejak kecil dia itu beragama Katolik. Jadi undang-undang di Australia ya, di sana itu begitu usia 18 tahun si anak itu bebas. Jadi dia bebas menentukan hidup sendiri. Dia mau keluyuran itu bebas. Mau kuliah atau enggak dia bebas. Silakan. Jadi orang tua itu nggak bisa memaksa anaknya pada usia 18 tahun. Maka jika orang tua memaksa, maka orang tua itu bisa ditangkap oleh polisi. Ya. Jadi anak-anak SD di Australia itu sudah diajarkan mengenai hak asasi manusia. Ya. Kalau orang tua melanggar HAM, ya si anak tinggal telepon ke 911, langsung datang polisi. Ya. Misalkan anak lagi main, ya orang tua suruh sholat, ya. Anak misalkan gak mau, udah telepon polisi, ya. 911, polisi langsung datang. Langsung bisa ditangkap si orang tua tadi. Karena alasannya melanggar aturan, melanggar hak asasi manusia. Nah itu dari SD sudah diajarkan, ya, seperti itu di Australia. Ya, jadi kebiasaan remaja di sana, ya begitu dia lulus SMA, ya dia langsung merayakan, ya. Jadi dia 12 ya, nggak pulang 3 hari 3 malam. Bisa dengan pacarnya, ya mabuk-mabukan, ya. Ya orang tuanya hanya bisa menangis gitu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada aturannya. Ya. Nah, kemudian ada seorang ya, setelah dia puas pesta pora, ya, dia kemudian bosan, ya, mungkin dia ingin kembali ke agamanya. Kemudian dia rindu sama kitab Injilnya, ya, si pemuda ini. Si pemuda ini kemudian dia baca kitab Injil, ya. Setelah dia baca kok banyak kontradiksi gitu ya. Akhirnya dia nggak puas dengan kitab Injilnya. Akhirnya si pemuda ini dia cari-cari, ya, ketemulah seorang ustadz. Ya. Kemudian ustadz ini mengasih dia Al-Quran. Kemudian pemuda ini mau baca-baca, ya, arti dalam Al-Quran itu. Ya. Kemudian dia merasa puas. Ya. Dia rasakan beda dengan Injil. Quran itu memuaskan akal dia. Akhirnya dia putuskan untuk masuk Islam. Ya. Kata Ustadz, ketika kamu ingin masuk Islam, maka ya kamu harus membaca 2 kalimat syahadat. Kata pemuda, baik Ustadz, saya akan masuk Islam besok pagi. Ya. Ustadz nanya, kenapa nggak sekarang? Pemuda itu menjawab bahwa dia akan melakukan sebuah prosesi ya, kepada Tuhan. Dengan cara dia akan membuka jendela, ya, kemudian dia akan bicara langsung pada Tuhan. Dia akan bicara, ya, ya Allah, jika engkau memang ada, ya, tunjukkan bukti dan buktikan kepada saya. Ya. Ada kejadian-kejadian aneh gitu yang menimpa saya. Gitu. Ya. Jadi si pemuda itu melakukan prosesi seperti itu. Tapi dia bilang kalau malam itu tidak ada bukti, sesuatu hal yang istimewa, ya, yang diberikan Tuhan kepada saya, ya, sesuatu yang aneh, ya, dia bilang ke ustaznya, saya nggak mau masuk Islam. Akhirnya apa? Semalaman dia nunggu, dia nggak tidur, ya.
ternyata tidak ada hal yang aneh. Ya, tidak ada hal yang aneh. Akhirnya dia putuskan tidak akan masuk Islam. Kemudian dia merenung, ya. Kemudian dia duduk, sekali dia melihat Quran, gitu. Akhirnya apa? Saya mau baca Quran terakhir kalinya. Ya. Setelah itu saya nggak akan baca lagi. Ya. Nah, pas dia buka, pemuda ini buka Quran, pas dia baca surat Al-Baqarah 164 ini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia langsung menangis. Ya. Dia merasa bodoh. Ya. Begitu bodohnya diri ini. Gitu ya. Kenapa semalam menunggu hal yang aneh? Padahal semua yang dia lihat itu adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pertanyaan ya dari seorang ahli filsafat ilmu, ya, seorang ahli filsafat ilmu di IPB ya, Profesor Yuyun Sumantri. Ya, di buku itu ada kata pengantar dari Profesor Andi Nasution ya. Ya, kata pengantar itu menyatakan, diisi kata pengantar bahwa saya tidak layak ya menulis kata pengantar buku ini yang dibuat oleh mahasiswa saya. Ya. Karena apa? Karena dulu waktu kuliah ya, si Profesor ini pernah bertanya ke Profesor Andi. Ya, pada saat itu Profesor Andi menjadi dosen. Kenapa dia bertanya sesuatu yang sampai sekarang itu dia nggak bisa jawab? Gitu. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaan ini, ya. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali, sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Itu pertanyaannya. Itu nggak bisa dijawab oleh dosennya, oleh Profesor Andi, ya, sampai sekarang. Karena apa? Karena dia nggak pernah belajar teori berpikir. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan kedua. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ke dalam telur ayam? Ini pun tidak bisa dijawab. Kemudian yang ketiga, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya, Tuhan anak misalnya. Ini pun nggak bisa dijawab oleh Profesor Andi. Ya, kenapa? Karena dia nggak pernah belajar tentang teori berpikir. Nah, malah pernah ya, setan itu bertanya kepada seorang kiai. Jadi, Pak Kiai, apakah Tuhan itu, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Nah, ternyata Pak Kiai ini jawab mustahil gitu kan. Atau Pak Kiai ditanya juga pertanyaan nomor 2. Apakah Tuhan Maha Kuasa, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ini ke dalam telur ayam? Dijawab Pak Kiai ini, itu mustahil. Nah, Pak Kiai ini langsung musyrik ya. Harusnya jawabannya jais gitu. Ya. Tuhan itu jais itu bagi Tuhan ya. Tuhan itu mau atau tidak terserah pada Tuhan. Bukan bisa atau tidak bisa. Karena bagi Allah sangat mudah ya, membuat dan menghancurkan alam semesta ini. Dulu dari ada menjadi tidak ada. Ya. Cukup Allah mengatakan kun fayakun, ya, maka jadilah dia. Ya. Jadi ada contohnya misalkan kalau ada laki-laki ya, laki-laki yang bisa hamil dan melahirkan anak, apakah
Jawabannya apakah mungkin? Ya, ada laki-laki bisa hamil dan melahirkan anak. Jawabannya jaiz. Apakah jaiz itu adalah mungkin bisa atau mungkin tidak, gitu kan? Nah, contoh pernyataan kalau yang mustahil itu begini: manusia jadi pencipta. Nah, mustahil. Ya. Kenapa? Karena dibayangkan saja tidak bisa. Ya. Jadi mustahil itu sesuatu yang tidak dibayangkan saja tidak mungkin. Gitu. Nah, seperti nomor 3. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Maka jawabannya mustahil, karena membayangkan saja tidak bisa. Ya. Nah, kalau masih memungkinkan itu sesuatu yang aneh. Kenapa? Tuhan yang diciptakan itu pasti bukan Tuhan. Nah, syarat Tuhan itu ya, tidak ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, itu pasti makhluk yang dituhankan. Gitu, ya. Semua yang diciptakan namanya makhluk. Ya. Tapi dituhankan oleh manusia. Ya. Kalau pencipta namanya kholik. Jadi kenapa film barat itu banyak yang mustahil ya? Karena apa? Karena mereka tidak pernah belajar teori berpikir. Gitu. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan akidah pertama ini adalah dari mana asal manusia, ya, alam semesta, dan kehidupan. Nah, dengan menggunakan akal, ya, manusia mampu menjawab dengan benar. Ya. Jawabannya adalah pasti ada penciptanya. Ya. Adanya manusia, alam semesta, dan kehidupan, ya, dengan menggunakan akal manusia mampu menjawab dengan benar. Jawabannya adalah pasti ada penciptanya. Nah, pencipta ini bersifat ajali, ya, wajibul wujud, wajib adanya. Nah, jika akal dapat memastikan adanya pencipta, ya, apakah itu sudah cukup? Apakah sudah cukup ketika akal dapat memastikan adanya pencipta? Jika manusia yang ada di bumi ini mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta. Ya. Seateis-ateis pun ya, ketika dia menggunakan akalnya, ya, pasti ya dia akan mengakui adanya pencipta, itu Tuhan. Kemudian jika seluruh manusia di bumi sudah bertanya adanya Tuhan, ya, apakah masalah di dunia ini akan selesai? Kenyataannya hampir 90% ya penduduk di bumi ini percaya adanya Tuhan. Tapi ternyata di dunia ini masalahnya nggak selesai-selesai. Di hampir semua negara yang berdiri di muka bumi ini selalu didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tetapi mengapa bumi ini tidak semakin aman? Ya. Tidak semakin makmur, tidak semakin damai? Ya. Padahal hampir 90% penduduk di bumi ini percaya dengan Tuhan. Ya. Tapi kenapa kok dunia ini semakin tidak aman? Terjadi peperangan, ya, semakin tidak makmur. Kenapa? Padahal hampir 90% penduduk di bumi ini percaya kepada adanya Tuhan. Yang terjadi kan sebaliknya. Yang namanya kemiskinan itu udah menjadi hal yang biasa ya, hampir di seluruh negara, termasuk di negara-negara maju. Ya. Oleh karena itu, bagi manusia percaya kepada adanya Tuhan tidak cukup. Ya. Jadi bagi kita ya, hanya percaya kepada Tuhan itu tidak cukup. Ya. Termasuk bagi landasan negara. Nah, manusia itu harus terus berpikir dan berpikir ya, menggunakan akalnya. Hingga sampai nanti kepada pertanyaan akidah 2. Ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas pertanyaan akidah 2, yaitu apa tujuan hidup manusia di dunia ini. Jawaban pertanyaan inilah yang nantinya akan mampu merubah dunia. Ya, ketika kita mampu
menjawab pertanyaan akidah 2, ya, mengenai apa tujuan hidup manusia di dunia, maka nantinya insya Allah kita akan mampu merubah dunia. Apa tujuan hidup manusia? Bagaimana mengetahuinya? Jangan kemana-mana, ya, insya Allah kita akan bahas di minggu depan, insya Allah. Ya. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, ya, materinya sudah saya sampaikan. Ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti bisa kita jawab ya pada kesempatan yang lain. Ya, mohon maaf karena saya lagi flu ya. Saya kembalikan kepada Pak Mas Turi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Gunawan yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, materinya kepada kita semua. Insya Allah menjadi pemahaman juga ya buat kita bahwa dalam kemudian kita memecahkan akidah pertama, dari mana kemudian kita berasal, tentu selain dari dalil, kita membuka Al-Quran, ternyata bisa juga kita jawab dengan dalil akli gitu ya, dengan akal kita, bahwa semua ini manusia, alam kehidupan ya, semua ini pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dan semua itu pasti ada yang menciptakan, yaitu sang pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta, wajibul wujud adanya. Tidak mungkin kemudian Allah menciptakan dirinya sendiri gitu. Wajibul wujud. Nah, itu yang kemudian mudah-mudahan menambah keimanan kepada kita semua bahwa insya Allah ya, materi pada kesempatan malam kali ini meyakinkan kepada kita keimanan kita, menguatkan keimanan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian kita bisa istiqomah dalam Islam, dalam memeluk agama Islam, dan mudah-mudahan ya, sampai ketika kita wafat pun dalam keadaan Islam, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tetapi bukan hanya sampai situ saja, nanti insya Allah pekan depan kita akan membahas kembali bagaimana kemudian pertanyaan lanjutan. Pertanyaan dari mana kita berasal sudah terjawab nih malam ini. Sekarang pekan depan insya Allah akan menjawab pertanyaan, untuk apa kemudian kita ada di bumi ini? Untuk apa kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana, insya Allah pekan depan kita akan lanjut kembali kajian di Senin malam. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau mau usul ya boleh nanti silahkan ditulis kolom chat. Kira-kira enaknya menjelang berbuka puasa, sore menjelang berbuka puasa, atau habis tarawih nih? Biasanya kan kita kalau nggak salah yang hadir 50-an ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya setengahnya 50%. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian silakan ditulis di kolom chat ya. Saya pengen tahu juga ya, kita pengen tahu juga kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian bisanya setiap malamnya atau sorenya nih menjelang berbuka puasa, sore sekitar 4:30 Pak ya, jam 4 atau 4:30. Silakan coba ditulis di kolom chat. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini tidak ada pertanyaan juga pada kesempatan malam kali ini, oleh karena itu kita tutup, dan sebelum kita tutup kita doakan ya, mudah-mudahan Pak Haji Gunawan selalu diberikan kesehatan, dan kita semua mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, kesehatan, dan mudah-mudahan Pak Haji Gunawan juga dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kemudian pekan depan bisa bersama kita lagi ya, memberikan materi pada kesempatan Senin malam. Dan kami informasikan kembali Bapak Ibu sekalian, Kamis malam ya insya Allah ya, pekan ini Kamis malam akan ada kajian fikih muamalah ya, hukum MLM nantinya insya Allah. Nanti Bapak Ibu kami harapkan hadir agar kemudian kita mengetahui bagaimana Islam memandang MLM gitu ya, hukum MLM. Kan banyak ya di tengah-tengah kita ya, MLM segala macam. Bagaimana kemudian dalam pandangan Islam itu sendiri. Dan insya Allah juga setiap Selasa malam ya, berarti besok malam akan ada training marketing lanjutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Aditya ya dari Skariman Academy. Jadi kita harapkan juga Bapak Ibu hadir besok malam di Zoom juga. Infonya nanti kita akan sampaikan di dalam grup ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan sampaikan kembali informasinya di dalam grup ya untuk untuk training besok malam. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga hadir ya besok malam insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Subhanaka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali Senin malam pekan depan dan juga besok malam ya training WhatsApp Match 3 dan juga Kamis malam tentang fikih muamalah. Terima kasih Pak Toto dan juga Pak Haji Gunawan telah memberikan materi pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau yang sudah selesai silahkan bisa, setelah absen silahkan bisa keluar juga karena agenda kita sudah selesai, dan yang belum absen silahkan ditulis di kolom absennya, di kolom chatnya ya maksudnya. Sallallahu ala Muhammad.